pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini sama-sama kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau nyatakan Engkau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami terkagum-kagum Tuhan akan perbuatan-Mu. Ini kami Tuhan. Kami datang mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami nyatakan Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Yesus, ku cinta
sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkau sukacita dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Engkau kekuatan kami Tuhan. Yesus kekuatanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Masih tetap dalam hadirat Tuhan. Saya persilakan Bapak Saudara untuk duduk kembali. Yesus sukacitaku, katakan Engkau kekuatan kami Tuhan. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Sekali lagi nyatakan, Engkau sukacita kami. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Katakan, hati kami bersuka. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacita kami hanya dalam Engkau Tuhan, hanya di dalam hatiku bersuka. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tangan, katakan apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaan. Sukacita kami hanya dari Engkau Tuhan. Sukacitaku hanya di dalam. Katakan apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam. Sekali lagi kami mau nyatakan, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkau sumber sukacita dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang Tuhan, membawa hidup kami, membawa setiap persembahan kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau yang dimuliakan, Engkau yang disenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini kami yang bersukacita pagi hari ini. Sama-sama kita mau katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini ada sukacita dari Tuhan, amin. Mari yang bersukacita berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab sukacita kami hanya di dalam Engkau Yesus. Sama-sama kita mau tepuk tangan ya. Sukacita kami penuh hanya di dalam-Mu Tuhan. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Katakan rahmat-Nya Dia limpahkan. Rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh dalam Yesus
nyaman dan senyum. Haleluya. Sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Mari sama-sama hampiri Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Sebab Engkaulah sumber sukacita kami Tuhan, sumber pengharapan. Sukacita Amin. dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Katakan kaulah sukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang selalu mendampingi. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu. Katakan janjimu Tuhan. Janjimu yang telah menuliskan. Kami punya rancangan indah. Rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya. Katakan kaulah sukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Engkau yang selalu mendampingi kami Tuhan. Mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan. Ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kami Kau kekuatan. beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita akan memberikan persembahan kita. Kepada yang melayani dipersilakan untuk mengambil bagian. Sama-sama kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, bahkan sangat baik dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami penuh dengan sukacita dari Engkau. Dan kami rindu Tuhan pagi hari ini memberikan persembahan kami. Kiranya sebelum kami memberi persembahan ini, Engkau yang menyucikannya, menguduskannya Tuhan. Kami rindu persembahan kami ini boleh berguna untuk hormat kemuliaan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dengan sukacita kami siap memberi yang terbaik di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib,
kami rindu Tuhan untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Di hadapan Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku
ketika kami duduk di tempat ini Tuhan, mungkin banyak di antara kami membawa pergumulan beban dalam hidup kami. Dan inilah yang membuat kami sulit melangkah dalam kehidupan ini Tuhan. Tapi kami mau Tuhan pada pagi hari ini, kiri melalui firman-Mu yang boleh hadir melawat buat setiap kami. Kami berdoa Tuhan, kiri kasih dan anugerah-Mu melawat menjamah buat setiap kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya sukacita Tuhan hadir memberkati buat setiap kami. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memberkati Tuhan. Dan kami mau dan siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu gak lalu Tuhan, tapi firman-Mu boleh bertumbuh, firman-Mu boleh berakar dalam kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, bagi Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Oke, haleluya. Ada sukacita Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Puji Tuhan, selamat hari Kartini. Buat ibu-ibu semua, boleh bapak-bapak boleh mengucapkan selamat hari Kartini. Yang belum mengucapkan, mumpung pendeta yang suruh, boleh sampaikan begitu. Mungkin malu-malu, mungkin aduh ini bukan tradisi saya begitu Pak. Tapi ada sesuatu yang baik Bapak Ibu, untuk kita boleh bersama-sama mengucapkan hari Kartini. Haleluya. Mungkin anak-anak yang belum boleh sampaikan kepada mama hari Kartini begitu. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, puji Tuhan pagi hari ini untuk kita bisa bersama-sama untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Ada sesuatu yang baik Bapak Ibu, untuk saya boleh berbagi kepada Bapak Ibu Saudara semua. Tentunya bukan cerita tentang wanita bijak, bukan cerita tentang wanita hebat Saudara, tetapi ini bukan secara kebetulan Saudara. Saya akan berbicara tentang buang pikiran yang negatif Saudara. Bilang sama kanan kirimu, buang pikiran yang negatif. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya percaya Saudara, mungkin di antara kita ini sulit untuk membuang pikiran yang negatif Saudara. Kenapa Bapak Ibu yang saya kasih? Saya pernah tanya kepada beberapa orang, kamu bisa nggak mengasihi dia? Sulit Pak Pendeta, karena apa? Karena dia tidak mengasihi saya. Pak Pendeta, saya sulit mengasihi dia, karena apa? Dia itu selalu jahat sama saya. Bapak Ibu yang saya kasihi, inilah satu pendahuluan di mana apa? Ada kata negatif yang selalu muncul dalam kehidupan kita Saudara. Bahkan kita sebagai orang tua secara tidak langsung itu bisa melabelkan anak kita itu menjadi apa? Menjadi hal yang negatif Saudara. Coba Bapak Ibu yang saya kasih boleh perhatikan apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan. Mungkin secara kita tidak langsung sampaikan kepada anak kita, enak kamu bandel banget Saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, dan anak itu secara tidak langsung di bawah alam sadarnya, dia melabelkan dirinya adalah anak yang bandel Saudara. Dan setidaknya kita boleh sampaikan bahwa dia itu adalah anak yang hebat. Anak yang luar biasa, bahkan anak yang memiliki satu prestasi Saudara. Tapi kadang-kadang muncullah dari apa? Dari perkataan kita Saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, apakah namanya negative thinking Saudara? Negative thinking itu alias netting merupakan kecenderungan untuk kita ini menilai sesuatu dari sudut pandang secara negatif Saudara. Ingat saudara-saudara yang saya kasih, jangan sampai kita menilai seseorang itu dari sudut pandang yang negatif. Yang setuju katakan amin. Supaya tidak ada yang sakit hati ketika keluar dari tempat ini Saudara. Karena kadang-kadang Bapak Ibu yang saya kasihi, kadang-kadang ketika kita ini ketemu bukan dilihat nih, Pak kamu sukacita sekali. Tetapi yang kita lihat apa yang dia pakai, apa yang dia lihat Saudara. Badan kamu kok gemukan? Oh haleluya Saudara. Dan saya percaya Bapak Ibu yang saya kasih,
Itulah satu kalimat yang sangat tajam, sehingga apa? Sehingga merusak hati seseorang, saudara. Dan saya percaya Bapak Ibu yang saya kasih, dia gak akan ada damai sejahtera ketika dia duduk tempat ini, saudara. Dan ada ibu-ibu datang tempat ini, tapi ibu-ibu bukan di tempat ini, saudara. Tapi ibu-ibunya ada di luar sana, saudara. Dia ketemu, kok kamu bajunya warnanya pink? Ini kan bukan Valentine. Bapak Ibu yang saya kasih, dan dia sudah sibuk Bapak Ibu 1 minggu itu untuk menyiapkan ibadah. Dia menyiapkan satu kostum pink Bapak Ibu yang dibawahnya orange begitu. Dan dia anggap menjadi sesuatu yang baik begitu. Karena apa? Dia sudah menyiapkan 1 minggu lamanya Bapak Ibu, dan ketemu dengan ibu-ibu yang ada di luar sana, saudara. Dan setelah itu nih, Bu, salah kostum. Saudara-saudaraku yang saya kasih, saya percaya itu adalah kalimat negatif yang apa? Yang akan meruntuhkan apa? Hal-hal yang baik, saudara. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasih, ingat bahwa apa? Ketika kita ini cenderung menilai sesuatu dari sudut pandang negatif, itu bukan apa? Membuat orang itu makin hebat, saudara. Tetapi membuat orang itu akan semakin apa? Semakin lemah. Ini berkati, katakan amin. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasihi, ada seorang bernama Ernest Hemingway. Dia adalah seorang penulis terkenal, saudara. Saya sudah cek di Google. Dan dia ini adalah orang yang hidup di antara tahun 1899 sampai 1961, saudara. Dia memiliki karya-karya yang luar biasa dalam tulisannya karena dia adalah seorang jurnalis, saudara. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih, apa yang dia tulis semua itu adalah sebuah tipuan kotor, saudara. Dan dia menganggap bahwa hidupnya itu sia-sia. Sehingga dia mengalami satu depresi dalam hidupnya, saudara. Sehingga dia mengambil keputusan untuk dia memilih bunuh diri, Bapak Ibu. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, dan ketika saya membaca apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan Ernest Hemingway, di mana apa? Dia selalu mendapatkan apa? Mendapatkan kata-kata yang negatif. Salah satunya Bapak Ibu, meskipun banyak orang melihat karya-karya yang luar biasa, tetapi atasannya tidak pernah melihat bahwa itu adalah karya yang luar biasa, saudara. Dia sampaikan, kamu menulis sesuatu yang tidak baik. Kamu menulis sesuatu yang tidak biasa. Tetapi saudara, hal yang membuat luar biasa ketika dia sudah meninggal, saudara. Bagaimana karya-karyanya itu tetap dilihat oleh banyak orang. Bapak Ibu yang saya kasih, demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Ketika kita melakukan hari ini mungkin belum bertumbuh. Ketika kita ini berkarya mungkin hari ini mungkin belum dilihat oleh banyak orang. Tetapi apa yang harus kita kerjakan? Terus lakukan. Dan terus lakukan. Siapapun yang akan melihat itu. Yang terpenting Tuhan yang akan melihatnya, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, saya teringat dengan apa yang dikatakan dalam Amsal 23 yang ke-27, saudara. Di mana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapanmu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalan. Bapak Ibu yang saya kasih, di sini dikatakan dengan jelas, jagalah hatimu dengan segala apa? Kewaspadaan. Hai bapak-bapak dan ibu-ibu dan anak muda yang saya kasih. Inilah menjadi satu hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Untuk menjaga apa? Hati, saudara. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, saudara. Dan Amsal katakan, buanglah mulutmu yang apa? Serong. Dan daripadamu. Dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik, saudara. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasih, inilah terjemahan bahasa Indonesia, saudara. Bukan terjemahan bahasa Jawa, saudara. Tetapi ketika saya mempersiapkan ini, saya tertawa juga.
Ternyata ada kata bahasa Jawa yang dolak-dalik Bapak Ibu. Mungkin Pak Joko saja yang mungkin paham tentang apa? Dolak-dalik saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, ini menjelaskan bahwa apa? Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Yang Tuhan mau Bapak Ibu yang saya kasihi. Bahwa hati ini apa? Membuat sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan seseorang saudara. Bukan hanya ketika kita ini membagikan bunga kepada istri kita dan istri kita senang saudara, bukan. Apalagi apa? Bunga bank yang kita bawa saudara. Makin semangat lagi dalam hidupnya saudara. Tapi Bapak Ibu yang saya kasihi, yang saya mau sampaikan, inilah satu cerminan yang luar biasa yang ada di dalam hati kehidupan kita. Bahwa hati ini apa? Supaya terpancar. Buanglah mulut serong daripadamu saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, ternyata ketika kita ini mengeluarkan kata-kata, kita itu nggak tahu Bapak Ibu yang saya kasih. Mungkin melalui kata-kata itu membuat orang itu apa? Membuat orang itu penuh dengan damai sejahtera. Atau membuat orang itu mengalami apa? Mengalami akar pahit dalam kehidupan kita saudara. Tetapi harus kita lakukan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Mari kita ini bersama-sama membuang pikiran yang negatif. Dan pikiran negatif itu bersarangnya saudara di dalam apa? Hati saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, dalam beberapa hari yang lalu saya jalan sama istri. Ya setiap hari kita tuh jalan saudara. Setelah itu ngobrol tentang hidup keluarga, tentang pekerjaan, tentang anak dan sebagainya Bapak Ibu. Dan akhirnya kami menceritakan tentang sebuah hal yang baik yang kami boleh pelajari bersama-sama saudara. Yaitu berkenanan dengan peranan hati kita saudara. Yang saya mau sampaikan begini, ternyata sumber dari segala penyakit dalam kehidupan kita itu bersumber dalam hati saudara. Ini berkati katakan amin. Jadi saya ulang saudara. Sumber dari segala penyakit dalam kehidupan kita itu bersumber dalam hati saudara. Ternyata Tuhan menciptakan hati ini menjadi satu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ternyata hati itu bisa menetralisir, bisa mengontrol sesuatu yang jahat saudara. Tetapi kalau hati itu tidak bisa berfungsi dengan baik, apa yang jahat, apa yang rusak itu akan masuk ke dalam hati kita saudara. Itu fungsinya apa? Hati. Kenapa Amsal bilang jaga hatimu dari segala kewaspadaan. Hei Bapak Ibu yang saya kasih. Ketika kita ini ada dalam tempat ini tentunya kita ini bersuka cita, katakan amin. Ketika kita di tempat ini kita bertemu dengan Tuhan, bersorak-sorak, kita memuliakan Tuhan. Ini adalah salah satu perwujudan untuk kita mengorbankan hati kita saudara. Jangan sampai Bapak Ibu pulang sama, datang sama saudara. Tetapi kita datang penuh dengan harapan dan pulang kita mendapatkan jawaban dalam kehidupan kita. Ada sesuatu gairah dalam kita ibadah saudara. Ketika pujian kita naikkan pujianmu, ekspresikan hatimu saudara. Supaya hatimu dibalut dengan apa? Dengan kasih Kristus. Supaya hatimu penuh dengan sukacita saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, saya senang sekali. Ketika lihat Bapak Ibu ini memiliki ekspresi ketika apa pujian naikkan saudara. Gak perlu dengan drum, gak perlu dengan keyboard, gak perlu dengan bass. Tapi ketika pujian kami naikkan saudara, Bapak Ibu mengangkat tangan, praise and worship, ya pujian penyembahan, itu menjadi satu hal yang baik. Tentu apa? Ini adalah salah satu kita ini menjaga apa? Hati kita saudara. Tapi kalau hati ini kita rusak saudara, dimulailah apa? Ada namanya sakit hati saudara. Dan ketika kita mulai sakit hati kita saudara, mulailah apa? Mulailah tumbuh sakit dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang saya kasih. Dan ketika saya cek saudara, dan ketika kita melihat ternyata tubuh yang sehat itu bukan cukup saudara. Diperlukan apa? Hati yang sehat. Yang diberkati katakan amin. Dibutuhkan hati yang sehat saudara. Jadi mari kita bersama-sama Bapak Ibu untuk memiliki apa? Connect satu dengan yang lain.
Untuk kita mewarnai hari kita ini dengan apa? Dengan sukacita. Dengan gembira. Ya, ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya hati kita ini mengeluarkan sesuatu yang baik. Yang diberkati katakan amin. Bapak Ibu yang saya kasih, jadi bagaimana cara kita membuang pikiran yang negatif saudara? Hal yang pertama, kita berfokus kepada hal-hal yang positif saudara. Bapak Ibu senang dengan hal-hal yang positif? Ya tentunya. Ini menjadi kesukaan buat kehidupan kita ketika kita ini ngomongin hal yang positif saudara. Apa yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 saudara. Di sini dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, Rasul Paulus menyampaikan surat ini kepada jemaat di Filipi karena dia mau menasehati jemaat yang ada di Filipi untuk memiliki apa? Pikiran yang baik. Memiliki pikiran yang positif saudara. Karena Bapak Ibu yang saya kasih, karena nggak ada cara lain saudara. Karena pada waktu itu prosesnya Rasul Paulus ini sedang dalam apa? Ujian imannya Bapak Ibu. Dia mengalami intimidasi, bahkan dia harus terpenjara saudara. Tetapi Rasul Paulus, dia menulis suratnya kepada jemaat yang di Filipi Bapak Ibu. Ada hal yang menarik, dia mengajarkan untuk apa? Jemaat-jemaat di Filipi untuk berpikir secara apa? Positif. Melihat apa yang terjadi dalam kehidupannya itu secara positif saudara. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu yang saya kasihi, sebelum kita ini bertemu dengan seseorang kadang-kadang ada terbersit apa? Pikiran negatif dalam kehidupan kita saudara. Seperti halnya ketika WA ya kan. Mungkin handphone Bapak Ibu yang canggih gak dibuka itu dilihat doang. Waduh dia ngapain, ada kata apa? Shalom. Begitu saudara. Pasti kita akan berpikir wah ini mau ngapain ini orang nih. Setelah itu selamat pagi ya kan. Udah negatif thinking ini Bapak Ibu yang saya kasih. Setelah itu kita lihat lagi. Ada di rumah enggak Pak dan Ibu? Wah ngapain ini? Ya kan? Itu udah negatif thinking Bapak Ibu yang saya kasih. Itu setan udah masuk. Tling. Setelah itu bilang nih, pasti dia datang mau pinjem uang. Bapak Ibu yang saya kasih jangan suka apa negatif Bapak Ibu yang saya kasih. Terimalah hal yang apa? Yang positif. Setelah itu, Pak ada nggak di rumah? Langsung jawab. Ada Ibu, ada yang saya bisa bantu atau Pak ada yang saya bisa bantu. Hal yang apa positif Bapak Ibu. Ketika dia datang saudara yang saya kasih, siapa tahu dia bawa oleh-oleh dari Jawa begitu kan? Siapa yang dari Jawa? Mungkin semua dari Jawa saudara, ya kan? Ada Jawa Timur, Jawa Barat, ya kan? Kita masih di Pulau Jawa saudara. Jadi jangan pernah kemana-mana saudara. Karena oleh-oleh banyak itu di Pulau Jawa saudara. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih jangan apa berpikir yang negatif. Siapa tahu dia yang mau antar oleh-oleh kan ini Bapak ini mau ngapain ini? Ibu ini mau ngapain ini? Ya kan? Kita ini cenderung berpikir apa? Yang negatif saudara. Itu manusia. Udah negatif thinking sama seseorang. Jangan saudara yang saya kasih. Tapi mari belajar aja. Wah, terima. Respon dengan baik. Itu menjadi satu hal yang baik tentunya dalam kehidupan kita saudara. Untuk kita ini apa? Menumbuh kembangkan koneksi kita dengan apa? Dengan jemaat satu dengan jemaat yang lain saudara. Dengan kita ini berpikir positif saudara. Kita ini sedang mengaktifkan iman kita ini bekerja Bapak Ibu. Ayo saudara.
Mari mulai kita ini berpikir secara positif. Itu mengaktifkan iman kita ini untuk bekerja, saudara. Supaya itu menjadi nyata dalam kehidupan kita, saudara. Dia berkati, katakan amin. Dan hal yang kedua, saudara-saudara, jangan pernah khawatir. Bapak Ibu yang saya kasihi, hal yang kedua Bapak Ibu, hal yang membuat kita ini tidak bisa membuang pikiran negatif, itu salah satunya jangan pernah khawatir. Karena rasa khawatir inilah yang membuat kita ini membuat kita ini nggak bisa berpikir secara positif, Bapak Ibu yang saya kasih. Negatif aja pikirannya. Bapak Ibu yang saya kasih, kita buka dalam Ayub 3 yang ke-25, saudara. Di dalam Ayub 3 ayat 25 dikatakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, saudara. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Saudara, inilah salah satu yang ditulis dalam kitab Ayub, Bapak Ibu. Di mana Ayub sampaikan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, saudara. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi mendatangi aku. Bapak Ibu yang saya kasih, mungkin hari-hari ini banyak kekhawatiran. Mungkin hari-hari ini banyak kecemasan dalam kehidupan kita, saudara. Tetapi marilah kita gantikan dengan sukacita Tuhan. Marilah kita gantikan dengan sesuatu yang positif terjadi dalam kehidupan kita. Bisa, kamu hebat, kamu luar biasa, kita bisa melewati itu bersama. Kita bisa melewati hari ini, kita bisa melewati minggu ini, kita bisa melewati bulan ini. Bahkan kita bisa melewati tahun ini. Saudara, inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita ini udah khawatir, udah cemas dalam kehidupan kita. Bagaimana firman itu ada dalam kehidupan kita. Bagaimana firman itu menggoncangkan iman kita, saudara. Kalau kita ini sudah sudah takut, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya kasih, ini adalah satu cerita Ayub. Di mana dia adalah orang yang sangat terkenal di daerah Uz. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Bahkan tercatat di Alkitab, Bapak Ibu. Tidak ada orang yang memiliki iman seperti Ayub. Tetapi pada saat itu, saudara, dia harus mengalami mengalami masa ujian dalam hidupnya. Bahkan dia menulis, karena yang kutakutkan, saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi. Kadang dalam kehidupan kita ini sebelum kita ini melangkah, kadang kita takut, saudara. Masih ada yang takut dengan gelap, Bapak Ibu? Atau ada yang takut ketika kita ini mati lampu, saudara? Bapak Ibu yang saya kasih, jangan pernah takut dalam kehidupan ini. Tapi mari melangkah dengan iman, saudara. Dan inilah yang diawali oleh Ayub. Itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku, saudara. Dan benar, apa yang terjadi, proses Tuhan itu berlaku dalam kehidupan Ayub, Bapak Ibu. Tapi prosesnya luar biasa. Ayub harus mengalami hal yang tidak pernah dipikirkan, Bapak Ibu. Keluarganya meninggalkan istrinya, harus tinggalkan dia. Anak-anaknya semua mati, ternaknya pun juga mati. Tetapi Tuhan ganti dengan cara yang luar biasa. Yang saya mau sampaikan, Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini mengaminkan apa yang belum pernah terjadi. Kalau itu baik, aminkan menjadi sesuatu hal yang baik. Tetapi kalau itu menjadi satu hal yang cemas, khawatir, itu akan melemahkan iman kita, saudara. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, firman Tuhan sampaikan bahwa mari kita memiliki iman sebesar biji sesawi, saudara. Biji sesawi itu kecil, saudara. Bahkan ketika dia jatuh di lantai, kita nggak akan pernah lihat biji sesawi itu karena terlalu kecil. Tetapi kenapa Tuhan menganalogikan untuk kita memiliki iman sebesar biji sesawi, saudara? Supaya kita ini bisa melihat bahwa ketika kita ini memiliki iman, disitulah karya Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Yang berkati katakan amin.
Jadi kalau kita khawatir Bapak Ibu, ini menjadi satu hal yang apa? Yang merusak hal yang baik dalam kehidupan kita. Jadi harus kita apa? Berpikir positif saudara. Karena dengan kita ini mengalami kekhawatiran dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah memikirkan hal yang baik. Yang selalu diingat adalah cemas, yang selalu diingat adalah khawatir saudara. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 di situ dikatakan, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada siapa? Kepada Allah. Dalam apa? Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyari Bapak Ibu yang saya kasih. Buang rasa khawatirmu, buang rasa cemasmu. Mari datang kepada Tuhan, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada apa? Kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan hal yang ketiga Bapak Ibu yang terakhir. Bagaimana kita boleh membuang pikiran negatif saudara. Hal yang ketiga saudara, perbaiki relasi dengan Tuhan saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Di sini katakan janganlah kita apa? Menjauhkan diri dari apa? Pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, coba perhatikan dengan seksama. Di situ dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari apa? Pertemuan-pertemuan ibadah kita saudara. Jadi saudara yang saya kasih, hal yang ketiga untuk kita ini membuang perkara-perkara yang negatif dalam kehidupan kita saudara. Mari perbaiki relasi kita dengan Tuhan saudara. Ini menjadi satu hal yang baik ketika Bapak Ibu hadir dalam hari-hari Minggu. Untuk kita ini bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini membuat kita ini apa? Bertemu satu dengan yang lain. Inilah kita ini persekutuan saudara. Jadi ada tatap muka satu dengan yang lain. Kita ini bisa bertemu satu dengan yang lain. Kita ini memuji dan memuliakan satu dengan yang lain saudara. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Dan marilah kita ini saling menasehati. Nasihati satu dengan yang lain Bapak Ibu boleh. Tapi ingat, nasihat kita pun harus dengan apa? Hikmat Tuhan. Dengan bagaimana Pak? Untuk kita menasihati satu dengan yang lain. Mari kita punya relasi dengan Tuhan. Ada kata-kata firman. Ada kata-kata yang menguatkan ketika kita ini bertemu satu dengan yang lain saudara. Jadi jangan sampai kita ini apa? Menjatuhkan satu dengan yang lain Bapak Ibu. Di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 Bapak Ibu mari kita buka, mari kita baca bersama-sama. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Mengandung janji baik untuk hidup kini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu yang saya kasih, inilah pentingnya kita ini membangun relasi dengan Tuhan. Untuk melatih kita saudara. Untuk melatih iman kita. Mendengar firman Tuhan saudara. Dengan seksama Bapak Ibu yang saya kasih. Merespon firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih, ada jemaat itu tipenya haleluya dan amin saudara. Tapi nggak ada di tempat ini, tapi ada di luar sana saudara. Ketika dia datang, dia katakan haleluya. Setelah haleluya, dia tertidur di dalam roh. Dan setelah itu Bapak Ibu yang saya kasih, pendeta katakan amin. Dan saat itu jugalah dia berkata apa? Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan sudah selesai. Bapak Ibu yang saya kasih, jangan kita ini apa melatih ibadah kita dengan hal yang biasa. Tetapi mari melatih diri kita saudara. Ibadah itu dengan sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Kita gak akan pernah tahu saudara. Ibadah kita ini sampai kapan Bapak Ibu. Kita gak akan pernah tahu saudara.
ibadah kita ini bisa berlaku kapan Bapak Ibu. Tetapi puji Tuhan, kita ini boleh bersama-sama ada di tempat ini saudara. Ketika kita melewati pandemi, kita memiliki kehausan untuk kita ini sama-sama ingin beribadah bersama saudara. Saya teringat ketika saya harus memimpin ibadah dalam Zoom saudara. Haleluya, puji Tuhan. Itu susahnya setengah mati saudara. Tetapi puji Tuhan kita bisa melewati itu Bapak Ibu. Tetapi hal yang baik yang harus kita lakukan bersama-sama. Kalau dulu kita ini ingin bersama-sama Bapak Ibu, ingin bersama-sama memuji dan muliakan nama Tuhan. Tapi ketika kita dikasih kesempatan untuk kita beribadah, jangan sampai sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri saudara. Pak, saya kan masih bisa ibadah online. Saya masih bisa YouTube, saudara-saudara yang saya kasihi. Bapak Ibu boleh ibadah secara online. Tetapi Tuhan butuh kehadiran Bapak Ibu di tempat ini, katakan amin. Tuhan mau berjumpa secara pribadi dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu juga mau untuk sama-sama bertumbuh pengenalanmu akan Tuhan. Saudara, saya ini kalau melihat online saudara, ya saya melihat ada sesuatu hal yang baik, tertata dengan baik saudara. Tetapi ada yang tidak bisa didapatkan ketika ibadah online saudara. Yaitu kita tidak bisa bertatap satu dengan yang lain. Yang diberkati katakan amin. Gak bisa berjabat satu dengan yang lain saudara. Dan inilah yang harus kita boleh gaungkan bersama. Kita sudah melewati pandemi. Dan pandemi sudah selesai. Saatnya kita ini membangun relasi kita dengan Tuhan. Bangun Bapak Ibu. Supaya apa? Pikiran-pikiran negatif itu hilang dalam kehidupan kita. Yang diberkati katakan amin. Ini berkati. Mari kewajiban bangkit berdiri Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Mari katakan bersama-sama, ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Mari katakan bersama-sama Bapak Ibu. Mari angkat tanganmu, katakan bersama-sama. Ku percaya Kau yang tak pernah gagal, menjadikan lebih dari pemenang. Ku percaya menepati janji, menepati janji, menepati janji, janjimu, menepati janji, janjimu. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu, mengingatkan kami Tuhan, untuk kami membuang hal-hal yang negatif yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau Tuhan, untuk hari-hari ini kiranya kuasa firman-Mu yang hadir melawat memberkati buat setiap kami. Mungkin hari-hari ini kami cemas, kami takut, kami khawatir. Tapi kami mau kebenaran firman-Mu Tuhan, yang membawa kami Tuhan memiliki hubungan yang semakin erat dengan Tuhan. Kami mempunyai satu relasi yang baik bersama dengan Tuhan. Kau yang boleh memberkati buat setiap kami. Kami yang sudah mendengar akan firman-Mu, kami yang sudah membacakan firman-Mu, bahkan kami sudah menorehkan dalam hati kami Tuhan,
untuk kami membuang hal-hal yang negatif dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang boleh jamah, kiranya Tuhan yang boleh gantikan dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, untuk kami melepaskan hal-hal yang negatif. Kami mungkin negatif thinking dengan orang lain. Kami negatif thinking Tuhan, pernah memperkatakan suatu hal yang tidak baik. Mulut kami kotor Tuhan. Tapi pagi hari ini, kami mulai cabut Tuhan. Dan kami mau belajar mengampuni orang yang pernah memperkatakan itu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami kiranya berdoa Tuhan buat setiap kami. Ampuni kami Tuhan, kami gak layak. Tapi kiranya pagi hari ini Tuhan, Tuhan yang menyentuh hati kami. Tuhan yang melawat buat setiap kami. Ketika kami keluar Tuhan di tempat ini Tuhan, kami menjadi orang yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Memberkati buat suami istri, memberkati buat setiap anak-anak. Lekatkan kami Tuhan, untuk kami bersama-sama bertumbuh di tempat ini. Untuk kami memiliki iman yang luar biasa. Apa yang baik, latihan ibadah itu terbatas. Tapi kami mau Tuhan, Tuhan yang terus melawat buat setiap kami. Untuk kami semakin memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat. Untuk memberkati Tuhan. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa, jadi berkat damai sejahtera Tuhan hadir memberkati buat setiap kami. Kami berdoa Tuhan, ketika boleh hari-hari ini Tuhan, mungkin hari-hari ini kami selalu negatif thinking. Tuhan yang boleh jamah, kira kuasa firman-Mu hadir memberkati buat setiap kami. Bapa yang baik, kami berdoa, kira kasih dan anugerah-Mu Tuhan turun memberkati buat setiap kami. Kami berdoa Tuhan firman-Mu sudah selesai mau sampaikan. Tapi bila kuasa Roh Kudus-Mu yang melawat buat setiap kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kira berkat kasih dan anugerah-Mu hadir memberkati buat setiap kami. Kira berkati Tuhan berkatakan, amin. Tuhan memberkati. Bahan kita yang kedua, Yesus ajaib. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Pengumuman sepekan untuk tanggal 21 April 2024. Terima kasih untuk Pak Pendeta Setiawan atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Kepala Sidang dan Jemaat GBI Shalom di Tian Kencana mengucapkan selamat ulang tahun kepada satu Bapak Boni Rondonuhu, dua kepada Ibu Inge Rahalea. Adakah? Tidak ada ya. Pelayan ibadah ucapan syukur Minggu 28 April 2024, worship leader
Ibu Dian, singer 1 Ibu Cesna, singer 2 Bapak Daniel, singer 3 Saudara Randi, Aser keluarga Bapak Endang, operator LCD Saudara Karen, pemusik Saudara Feby, Bapak Yosi, Bapak Yoda, dan Saudara Aven. Info gereja, ibadah ulang tahun gereja yang ke-24 Minggu tanggal 28 April 2024 dengan tema dikuatkan untuk sesama, jam 9 WIB seperti biasa ibadahnya. Ada dolar. Pelayan kasih Tuhan mengajak semua untuk hadir dalam acara altar dan doa altar dan latihan Jumat pukul 19 WIB. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terlibat dalam pelayanan diharapkan bisa hadir dalam acara ini, kegiatan ini. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 7 pagi, ibadah youth dan teens setiap hari Minggu jam 11. Ibu gereja untuk ibadah ulang tahun ya Pak ya. Ya untuk ibadah ulang tahun GBI Shalom Tian Kencana, panitianya, ketua panitianya siapa ya? Saya belum tahu ini. Oh pengurus, seluruh pengurus seluruhnya panitia. Jadi permintaannya adalah dress code-nya warna-warna cerah. Warna cerah itu saya serahkan ke Bapak Ibu aja yang mana menurut Bapak Ibu cerah ya cerah lah itu. Ya kan? Ibadahnya jam 9 pagi, acara ada tiap-tiap komisi diminta untuk bisa mempersembahkan sesuatu untuk bisa disampaikan dalam acara tersebut. Ada himbauan buat kita semua untuk parkir mobil, apabila parkir mobil terasa penuh, parkir bisa di pinggir jalan di seberang Ibu Talia rumahnya. Kalau kejauhan ya di sederetan jalan yang lebih luas itu, karena mungkin saya nggak tahu apakah ada komplain dari warga atau apa, saya nggak tahu, tapi jadi permintaannya ya kalau ini bisa kita lakukan saja. Kalau rumahnya yang dekat bisa pakai motor atau berjalan kaki. Hal-hal lain untuk ibadah ucapan syukur ini mungkin Pak Gembala bisa menyampaikan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu esok adalah ibadah yang bisa kita katakan ibadah yang istimewa buat kita semua. Sebab kita akan sama-sama merayakan perjalanan gereja kita 24 tahun ya. Nah, jadi berkenaan dengan ini bila Bapak Ibu terbeban ya untuk mendukung acara ini, bisa nanti ditransfer ke rekening Ibu Anita ya. Bisa nanti nomor rekeningnya akan dimasukkan di grup. Ya, kurang lebih biaya kita berapa Pak Setiawan? Berapa Pak Daniel biaya kita? 10 juta, tidak banyak ya. Kita akan ada kue ulang tahun dan kita akan makan bersama, prasmanan akan disiapkan oleh panitianya. Nah Bapak Ibu, kalau saya merenung, sungguh ini di luar pikiran kita, di luar pikiran saya. Kalau kita boleh ada sampai dengan hari ini. Sebab Tuhan kita itu luar biasa. Terbukti sampai dengan hari ini pekerjaan Tuhan tetap berjalan. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mendukungnya. Nah jadi Bapak Ibu berkenan ya, bisa nanti meringankan bisa ditransfer untuk membantu acara kegiatan ini. Totalnya nggak besar, 10 juta. Dan saya pun pribadi ya, dari tempat ini saya mulai dari saya akan memberikan 1 juta untuk panitia ulang tahun ini. Jadi Bapak Ibu silakan ayo sama-sama kita bergandeng tangan untuk kita bersama. Itu saja.
Ya kita bangkit berdiri sekali lagi. Shalom, shalom, damai Allah. Nanti kalau ada yang ulang tahun yang hadir, saya undang maju ke muka. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selamanya. Berkat Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kalau mana hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu, bergandengan tangan, memuliakan dan mengagungkan Engkau. Terima kasih juga Tuhan, di tengah-tengah ibadah yang kami lakukan, Engkau ada hadir bersama dengan kami. Inilah yang membuat hati kami penuh dengan sukacita. Biarlah Tuhan pujian yang kami naikkan, kiranya ini boleh menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan lawat setiap jemaat yang hadir, Tuhan dampingi, Tuhan sertai, bahkan di tengah-tengah pergumulannya, Engkau memberikan jalan keluar. Begitu juga dengan rumah tangga jemaat-Mu. Tuhan, kiranya Engkau saja yang memegang kendali hidup rumah tangga anak-anak-Mu. Sebab yang kami yakini, ketika Engkau ada di tengah-tengah hidup rumah tangga jemaat-Mu, rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang penuh kebahagiaan. Rumah tangga yang penuh dengan ucapan syukur yang dinaikkan kepadamu. Jemaat yang memiliki usaha, Tuhan juga memberkati kedua belah tangannya. Sehingga ketika menjalankan roda usahanya, penyertaan-Mu Tuhan sungguh sempurna, sebab Engkau menolong, menyertai dan memberkatinya. Yang bekerja, Tuhan berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan hikmat, sehingga dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, bahkan terlebih dapat memberikan pertanggungan jawab untuk semua kepercayaan yang dipercayakan kepadanya. Anak-anak kami, hamba terus bawa dalam doa, yang masih menempuh dalam pendidikan, baik itu yang ada di kota Bekasi, yang belajar di luar kota, dan juga yang berkuliah di luar negeri. Tuhan, dampingi semua anak-anak kami. Tuhan, berikan hikmat, berikan kesehatan, berikan semangat di dalam belajar,
Hamba terlalu yakin dengan pertolongan-Mu Tuhan, anak-anak kami dapat selesai tepat pada waktunya. Lindungi anak-anak kami, jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Hamba-hamba-Mu yang hari ini melayani pekerjaan-Mu, Tuhan berkati pelayanannya. Jemaat yang dalam keadaan sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan. Yang susah berikan penghiburan, bahkan yang lemah, kekuatan yang dari Tuhan, itulah yang menguatkannya. Tuhan, 24 tahun pekerjaan-Mu berjalan sampai dengan hari ini. Kalau Engkau sudah menyertai sampai dengan hari ini, Engkau pun akan terus menyertai di dalam tahun-tahun berikutnya. Kami terlalu yakin dengan penyertaan-Mu Tuhan. Banyak jiwa dijangkau, dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Pakai hidup kami, pakai anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan kami alat di dalam menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bangsa kami Indonesia terus kami bawa ke hadapan-Mu. Sebab tanpa Engkau Tuhan, bangsa kami akan mengalami banyak hal. Tetapi bersama dengan Tuhan, bangsa kami akan tetap berdiri kokoh. Sebab Tuhan ada di tengah-tengah bangsa kami Indonesia. Berkati para pemimpin bangsa kami. Tuhan, berikan hikmat, berikan kemampuan, dan berikan juga hati yang bijaksana kepada para pemimpin bangsa kami Indonesia. Sehingga mereka boleh mengelola bangsa kami yang besar ini menjadi bangsa yang maju. Sebab Engkau mengelola dengan bijaksana. Biarlah di tengah-tengah bangsa kami yang besar ini, nama Engkau dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila sebentar kami pulang, sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Dan bila ada jemaat yang bepergian, kiranya tangan penyertaan-Mu Tuhan senantiasa menyertainya. Dan sukacita Tuhan, itulah yang menjadi bagian dalam hidupnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua siang hari ini sampai Maranatha, Yesus menjemput kita semua. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersaat teduh sejenak. Ibadah kita hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai kita bertemu kembali di jam-jam ibadah berikutnya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu bagi kita semua, khususnya bagi Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti ibadah baik secara offline maupun secara online.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk like video ini dan di-share ke seluruh sosial media Bapak Ibu Saudara untuk dibagikan kepada rekan-rekan yang lainnya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel GBI Shalom Titian Kencana dan diklik loncengnya supaya Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasinya. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.